Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'amalatul Hukam fi Dha'ul Kitab wa Sunnah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar dan berpegang teguh dengan akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bab ini masih sambungan lanjutan dari bab sebelumnya tentang haramnya mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Kemudian disampaikan di sini bab yang sangat penting, bab man bada'a bitta'an ala a'immatil muslimin. Siapa pelopor yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi, ini bab ada kaitan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya berkaitan dengan dalil-dalil ya tentang haramnya mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dan untuk menguatkan akidah salaf tentang hal ini, disebutkan sejarah pertama kali orang yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin dengan kedok amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini untuk lebih menegaskan lagi, menguatkan lagi. Kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, at-ta'nu fil umara tahta syiaril amri bil ma'ruf wa nahi al munkar bid'atun sabaiyah. Mencaci maki pemimpin dengan kedok syiar amar ma'ruf nahi mungkar merupakan bid'ah sabaiyah. Apa itu bid'ah sabaiyah? Ai ibtada'aha Abdullah bin Saba. Itu bid'ah yang dipelopori oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Li tafriqil ummah, untuk memecah belah kaum muslimin. Wa is'alil fitan baina ahli abnaiha, dan untuk menyalakan api fitnah di antara generasi kaum muslimin. Ya, sekali lagi, ini pelopor yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin dengan syiar amar ma'ruf nahi al munkar. Dan juga bid'ah secara umum itu penyebab perpecahan kaum muslimin. Bukan yang membantah bid'ah yang memecah belah. Wa kana nataja bid'ati hadhihi qatlu khalifatil muslimin Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Dan buah pahit dari bid'ah Abdullah bin Saba ini adalah terjadinya pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Sekali lagi,
Ini yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Abdullah bin Sabah ini adalah tauladannya, salafnya para provokator, para pencaci maki pemimpin kaum muslimin. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian disebutkan sejarahnya oleh Syekh Abdul Salam Barjas, qala Ibnu Asakir di tarikh Dimashq. Ibnu Asakir mengatakan dalam sejarahnya atau dalam kitab sejarah tarikh Dimashq, Abdullah bin Sabah alladhi yunsab ilai Sabaiyah wa humul ghulat minar Rafidah asluhu minal Yaman kana Yahudiyan. Dahulu Abdullah bin Sabah itu seorang Yahudi. Dinisbatkan kepadanya ajaran kelompok As-Sabaiyah. Kalau antum belajar sekte-sekte kelompok-kelompok sesat, dari kelompok Syiah Rafidah ada sekte namanya As-Sabaiyah. Yaitu ini, kelompok ekstrem dari Syiah Rafidah. Antum kalau belajar sekte Khawarij, ada juga As-Sabaiyah. Jadi intinya Abdullah bin Sabah memproduksi dua sekte yang sesat, sekte Syiah Rafidah, yang namanya juga As-Sabaiyah, dan juga sekte kelompok Al-Khawarij yang namanya juga As-Sabaiyah. Kata beliau, wa asluhum min ahli Yaman. Dia dulunya asli orang Yaman. Karena Yahudian wa adhar Islam. Namun dia menampakkan Islam dalam keadaan nifaq. Wa tafa biladan muslimin. Dia keliling di negeri-negeri kaum muslimin. Liyalfitahum an ta'atil a'immah. Satu misinya untuk memprovokasi rakyat kaum muslimin agar tidak mau lagi taat kepada pemimpin kaum muslimin, tidak mau lagi memuliakan pemimpin kaum muslimin. Wa yudkhil bainahumus syarr, menanamkan di antara mereka kejelekan, yaitu tadi provokasi. Wa qad dakhala Dimashq dzalik fi zaman Utsman ibni Affan. Dan dia di antaranya masuk ke Damaskus. Makanya tadi oleh Ibnu Asakir dimasukkan ke dalam tarikh Damaskus karena dia pernah masuk ke Damaskus, Syria. Qultu, kata Syekh Abdul Salam Barjas, tafa Ibnu Sabah al-bilad lidzalik. Abdullah bin Sabah keliling negeri-negeri kaum muslimin dengan misi tadi. Untuk apa? Memprovokasi rakyat agar memusuhi pemimpin kaum muslimin Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Lidzalika fabada bil Hijaz atau fabada bil Hijaz. Yang mulai keliling dari negeri Hijaz, kota Mekah Madinah, Tumal Basra di Irak, Tumal Kufah juga sama di Irak, Tumal Syam. Di antaranya Damaskus tadi. Fa akhrajau ahluha minha. Penduduk Damaskus sadar, paham ini provokator, diusir dari Damaskus atau dari Syam. Fa'ata Mesir. Kemudian dia pun mendatangi negeri Mesir. Wa za'ama anna Muhammad SAW yarji' wa huwa ahaqqu birujud min Isa alaihissalam. Ini akidah Syiah Rafidah yang ekstrim, yaitu adanya reinkarnasi. Katanya Nabi Muhammad SAW itu nanti akan dihidupkan sebelum hari kiamat. Demikian pula nanti akan ada lanjutan akidah yang lain. Demikian pula dengan Ahlul Bait yang lain dihidupkan sebelum terjadinya hari kiamat. Ini akidah kufurnya kelompok Asy-Syiah Rafidah qatalahumullah. Faqubila dzalika minhu. Dan akidah seperti ini diterima oleh orang-orang awam dari kaum muslimin terutama di Mesir tadi. Tsumma za'ama anna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda wasi Rasulullah. Kemudian dia mengklaim bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ali bin Abi Thalib dialah yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasul, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Ini pelan-pelan Abdullah bin Sabah menyisipkan, menyusupkan ajaran-ajaran sesat bahkan yang kufur kepada orang-orang awam dari kaum muslimin. Dan inilah kejahilan. Mereka cepat menerimanya. Padahal jelas-jelas itu kufur ataupun bid'ah sesat yang nyata. Kemudian berkata Abdullah bin Sabah al-Yahudi
Tsumma qala ba'da dzalik, man azlamu mimman lam yujiz wasiyata Rasulullah SAW. Ini retorika yang indah dari Abdullah bin Sabah untuk menarik hati manusia. Ya, dengan kedok tadi, cinta Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW itu akan istilahnya mengalami reinkarnasi sebelum hari kiamat. Ya, kemudian dengan ditambah bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah wasiatnya Rasulullah SAW. Ya, ada kata-kata dari Abdullah bin Sabah, siapakah yang lebih zalim daripada yang tidak membolehkan adanya wasiat Rasulullah SAW. Ya, pakai embel-embel kata-kata Rasulullah SAW. Maka sekali lagi hati-hati. Retorika yang indah, yang halus, kadang racun yang berbisa. Na'udzubillahi min dzalik. Wa wasaba ala wasi Rasulullah SAW. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang nggak mau mengakui adanya wasiat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Tsumma tanawala amral ummah. Kemudian dia mengambil hak umat. Intinya apa? Memprovokasi kaum muslimin untuk membenci khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib. Di antaranya Utsman bin Affan. Dianggap Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar itu merampas kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Ini sekali lagi di antara provokasi Abdullah bin Sabah terhadap kaum muslimin. Summa ba'da dzalika qala. Kemudian berkata lagi Abdullah bin Sabah, Inna Utsmana ibna Affan qad jama amwalan akhadaha bighairi haqqiha. Ini gosip, tuduhan dusta, isu yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Dituduh Utsman bin Affan itu kalau istilah sekarang korupsi, mengambil harta dari Baitul Mal tanpa hak. Naudzubillah min dzalik. Intinya kurang lebih sama dengan syubhat-syubhat orang-orang sekarang menuduh pemimpin kaum muslimin itu KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Mirip dengan yang dilancarkan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Wa hada wasi Rasul sallallahu. Inilah wasiat Rasul, kata Abdullah bin Sabah, yushiru ila Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib. Fanhadu fi hadal amr fahariku. Maka bangkitlah untuk apa? Membela istilahnya keadilan, untuk melawan kezaliman. Fahariku, dan gerakkan. Itu sekali lagi, ini juga dari Abdullah bin Sabah istilah harokah, hariku. Sama, mirip kelompok-kelompok harokah, mereka yataharakun untuk melawan pemimpin kaum muslimin, bahkan untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Walidzalika summu bidzalik. Inilah sebab mereka dinamakan kelompok harokah. Sama dengan yang diucapkan oleh Abdullah bin Sabah. Fanhadu fi hadzal amr fahariku wabda'u bitta'an ala umaraikum. Dan mulailah mencaci maki pemimpin kalian. Ini manhajnya kelompok al-harakiyin yang sekarang juga diikuti oleh sebagian dai yang mengaku Ahlussunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ini jelas bertentangan dengan ucapan para senior sahabat Rasulullah SAW. Kalau para senior sahabat Rasul, sebagaimana kata Anas bin Malik, la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Namun Abdullah bin Sa'ad mengatakan ibda'u bitta'an ala umara'ikum. Maka inilah jelas perbedaan siapa yang mengikuti salaf dengan mengatakan la tasubbu umara'akum, dengan pengikutnya Abdullah bin Sabah yang mengatakan caci makilah pemimpin kalian. Wa adhirul amra bil ma'ruf, tampakkan amar ma'ruf wa nahi al munkar. Ini sebagai kedok saja untuk menipu kaum muslimin. Wastamilun nas, ambil hati manusia. Wada'u ila hadal amr, serulah mereka kepada hal ini. Itu apa? Melawan, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin.
Ini ajarannya, sekali lagi, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Makanya aneh kalau ada yang mengaku benci kepada al-Yahud, namun mengikuti ajaran orang Yahudi mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Kemudian fabatha du'atan. Ya, Abdullah bin Saba pun punya para pengikut. Dia menyebarkan para antek-anteknya, dai-dainya. Wa kataba man kana ustufsida fil amsar. Dan dia menulis surat kepada orang-orang yang sudah mengikuti ajarannya. Wa katabu, yang juga dibalas oleh mereka. Dikirim surat kepada Abdullah bin Saba. Ya, kerjasama antara ya, pengikut as-Sabaiyah dan tokohnya. Wada'au fisir ila ma'ali ra'yuhum. Dan mereka menyeru ya dalam ya asir kerahasiaan kepada apa yang mereka inginkan. Ada footnote yang bagus itu. Wa hakadha ahlul madzahib ar-radi'ah yusirruna billadihum alaih. Inilah kelakuan kelompok-kelompok sesat, yaitu apa? Merahasiakan misi dan visi mereka. Beda dengan Ahlus Sunnah. Dhahirin al-haq. Mereka nampak di atas kebenaran. Ya, sekali lagi, kalau kelompok sesat, seperti kelompok teroris dan yang semisal dengan mereka, mereka apa? Menyembunyikan ajaran mereka. Hala wujudi daulatil Islam wa ulama'il muslimin. Ya, padahal ada negeri kaum muslimin. Yaqulu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Berkata Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinin bi syai' dunal 'ama fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah." Sekali lagi berkata Al-Khalifah Rasyid atau Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apabila engkau melihat sekelompok orang berbisik-bisik dalam urusan agama mereka tanpa ingin diketahui oleh orang-orang banyak, orang umum, maka ketahuilah mereka di atas pondasi kesesatan. Ya, apalagi kelompok-kelompok harokah yang mereka membaiat pemimpin mereka. Itu tadi. Mereka punya halakoh-halakoh yang apa? Ya, istilahnya terbatas pengikutnya yang hanya diikuti oleh orang-orang yang spesial menurut mereka. Nggak boleh orang lain apa? Tahu apa yang mereka kaji di halakoh-halakoh tersebut. Ini sistemnya kelompok al-Harakiyyin. Kemudian kata beliau, wa azharul amra bin ma'ruf. Ya, mereka menampakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini sekedar kedok saja. Wa ja'alu yaktubun ilal amsar bi kutubin yad'unaha fi uyubi wulatihim. Mereka juga menyebarkan tulisan ya kepada para pengikut mereka, menyebutkan ya, menviralkan di tengah-tengah pengikut mereka saja aib para pemimpin kaum muslimin. Maka sekali lagi yang menyebut aib pemimpin di hadapan umum, di pengajian, di mimbar-mimbar khutbah atau di medsos sekarang, maka sekali lagi pada hakikatnya ini pengikutnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Wa yukatibuna ikhwanahum bimisli dzalik. Ya, mereka saling mengirim surat ya untuk apa? Mencaci maki, mengumbar aib pemimpin. Fakada ahlu kulli misrin fihim ila ahli misrin akhar ma yasnaun. Mereka saling bertukar surat lah istilahnya tentang persiapan untuk mengkudeta Utsman bin Affan. Fayaqra'uhu ulaika fi amsarihim wa haula'i fi amsarihim. Mereka saling membaca surat-surat di antara mereka hatta tanawal bidzalikal Madinah, sampailah kepada penduduk kota Madinah, wa ausau al-adha idza'ah wa hum yuriduna ghaira ma yudhirun, dan mereka menampakkan apa yang tidak sama dengan batinnya mereka, ya sebagaimana al-munafiqun. Wa yusirruna ghaira ma yubdun fa yaqulu ahlu kulli misrin inna la fi afiyatin mimma ubtuliya biha ula. Ya, mereka mengatakan, menampakkan seolah-olah nggak ada apa-apa, padahal dalam batin mereka sudah siap untuk melengsarkan Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Illa ahlal Madinah fa inna
ja'ahum dalik an jami' ahli amsar faqalu inna la fi afiyatin mimman nasufi. Ya, kecuali penduduk kota Madinah tidak ikut-ikutan. Fa'ata Utsmana, ya, para penduduk kota Madinah datang kepada Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Faqalu, mereka berkata, ya Amiral Mukminin, ayatika anin nasi ladzi yatina. Apakah telah datang kepadamu, ya, dari orang-orang itu apa yang telah datang kepada kami? Qala, Utsman berkata, la wallah, tidak, demi Allah. Maja'ani illa salam. Tidaklah yang datang kepadaku kecuali assalam. Inilah kelicikan para pengikut Abdullah bin Sabah. Mereka betul-betul istilahnya silent, betul-betul merahasiakan makar-makar jahat mereka. Qalu fa inna qad atana. Penduduk kota Madinah mengatakan telah datang kepada kami hal-hal yang tadi, makar-makar orang tersebut. Wa asbaru billadhi asqatu ilaihim. Qala fa antum syuraka. Kata Utsman bin Affan, kalian wahai penduduk kota Madinah adalah para pengikutku. Wa syuhudul mu'minin, para saksi-saksi orang beriman. Fa asyiru alayya, maka beri aku masukan. Qalu nusyiru alayka an tab'atha rijalan mimman tatik bihim minan nas ilal amsar. Penduduk kota Madinah mengatakan, kami memberikan masukan kepadamu untuk engkau mengutus orang-orang kepercayaanmu kepada orang-orang yang di negeri-negeri kaum muslimin, hatta yarju ilaika bi akhbarihim, agar mereka mendapatkan kabar berita dari orang-orang yang di negeri-negeri tersebut. Pada Muhammad ibnu Salamah, kemudian Utsman bin Affan memanggil Muhammad bin Salamah, fa arsal il Kufah, dikirim ke negeri Kufah. Wa arsala Usama ibn Zaid ila al-Basra, Usama bin Zaid ke negeri Basra. Wa arsala Ammar ibn Yasir ila Misr. Wa arsala Abdullah bin Umar ila Syam. Wa farraqa rijalan siwahum. Utsman bin Affan mengirim para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ke negeri-negeri kaum muslimin untuk mencari informasi apa yang terjadi di negeri-negeri tersebut. Wa farraqa rijalan siwahum faraja'u jami'an qabla Ammar. Namun Muhammad bin Maslamah, demikian pula Usama bin Zaid, mereka semuanya datang bersama-sama kecuali Ammar yang terlambat. Wa qalu, mereka berkata, ayuhan nas, wallahi ma ankarna syai'an. Demi Allah, kami tidak mengingkari sesuatu apapun. Wal ankaru a'lamul muslimin wal awamuhu. Wa qalu jami'an al-amru amrul muslimin. Ini sekali lagi kelicikan Abdullah bin Sabah CS yang menyembunyikan, merahasiakan, menutup rapi makar-makar jahat mereka. Kemudian wa qalu jami'an al-amru amrul muslimin illa anna umra'ahum yuksituna bainahum wa yakumuna alaihim. Meskipun ada selentingan pemimpinnya tidak adil. Wastabdu an-nasu Ammar. Orang-orang itu menahan Ammar hatta dhannu anna qad ughtila washtaharu. Sampai ada isu Ammar itu telah ditulis istilahnya. Falam yafjahum illa kitabun min Abdullah bin Sa'ad ibni Abi Sarah yukhbiruhum anna Ammaran qad istamalahu qaumun bi Misra. Sampai datang surat dari Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah mengabarkan kepada Utsman dan yang lainnya bahwasanya Ammar bin Yasir itu istilahnya ditarik oleh sebagian kaum di Mesir. Waqad inqata'u ilai fihim Abdullah bin Sauda wa Khalid bin Muljim wa Saudan ibn Humran wa Kinana bin Bishr yuridunahu ala an yaqula biqaulihim. Mereka ingin Ammar bin Yasir mengatakan sebagaimana ucapan orang-orang tersebut, yaitu apa? Yaz'umun anna Muhammadan raji'un. Nabi Muhammad SAW mengalami reinkarnasi. Ar-ruja'ah, akidatul ruja'ah. Kalau sekali lagi antum belajar akidah sesat Syiah Rafidah, akan ada kata-kata ar-ruja'ah, yaitu ini reinkarnasi, kembalinya manusia yang telah mati ke dunia sebelum hari kiamat. Wa yad'unahu ila khalqi Utsman. Orang-orang itu yang di Mesir ingin menarik Ammar bin Yasir agar mengikuti ucapan mereka.
yaitu apa? Memberontak kepada Utsman bin Affan. Wa yukhbirunahu anna ra'ya ahlil Madinah ala misli ra'yihim. Ya, fa in ra'a amral mu'minin an ya'dhan li fi qatlihi wa qatlihim qabla an yutabi'u. Ala kullin hadhihi al-qissah ya khulasatuhu kaifa bagaimana orang-orang tersebut Abdullah bin Sabah CS ingin untuk tadi memberontak kepada Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan dan sekali lagi intinya yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin dengan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, dengan syiar an-nasihah atau mengkritik atau kebebasan berpendapat atau ingin menegakkan keadilan, intinya itulah para pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya, adapun kisah-kisah ini sekedar tambahan informasi saja. Al-Fasl Tsamin ini juga ya sambungan lanjutan dari poin sebelumnya tentang hukum mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya, sudah kita sampaikan dari dalil-dalil hadis Rasulullah SAW, misalnya ucapan salaf ya mencaci maki pemimpin itu haram, menyelisihi akidah manhaj al-sunnah wal jamaah. Kemudian tadi pembahasannya itu adalah ajarannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kemudian poin berikutnya ini berkaitan dengan apa hukuman yang layak diberikan kepada para provokator tersebut yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin, yang menanamkan kebencian di tengah kaum muslimin terhadap pemimpin mereka. Apa hukumannya? Kata beliau, at-tasbit an walil amr lahu suwarun adidatun. At-tasbit itu kalau mungkin maknanya secara bebas menggembosi ya untuk tidak taat kepada pemimpin kaum muslimin atau menggembosi rakyat agar tidak memuliakan, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, at-tasbit an walil amr lahu suwarun adidah. Ada banyak gambaran-gambarannya. Ba'duha asyad min ba'd. Ya, sebagiannya lebih dahsyat daripada sebagian yang lain. Ya, contoh misalnya sekedar mengkritik di hadapan umum, ya meskipun itu sesuai dengan waqi', meskipun dengan kata-kata yang ya tidak terlalu kasar, maka ini lebih ya ringan dibandingkan caci maki terhadap pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi, semuanya haram, semuanya mungkar, semuanya menyelisih akidah al-sunnah. Namun ya ada yang lebih mungkar dari itu semuanya. Wa kadza itsaratur ra'yi alaih. Demikian pula memprovokasi rakyat terhadap pemimpin kaum muslimin. Fa idza da'a rajulun ila tasbit aw al-itsara fa inna liwal amr iqa al-uquba al-mutala'ima ma'a jurmihi. Apabila ada seseorang menyeru kepada at-tasbit tadi, memprovokasi rakyat ya kaum muslimin untuk tidak mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Untuk apa? Menghina pemimpin kaum muslimin. Maka pemimpin kaum muslimin berhak untuk menghukum orang tersebut. Ya, sesuai dengan kejahatan penyimpangannya. Min darbin, entah dengan dipukul ya atau dicambuk, au habas, dipenjara atau diasingkan. Au ghairi dzalik, atau yang ya sesuai dengan ijtihad al ulama wal umara. Li'anna tasbit wal itsara min a'dham muqaddimatil khuruj. Ya, namanya provokasi, namanya caci makian terhadap pemimpin itu merupakan muqaddimah dari kudeta dengan senjata. Ya, makanya para ulama juga menyebut al-khuruj nau'an. Memberontak ada dua, memberontak bilisan dengan caci makian dan juga dengan as-saif. Nah, wal khuruj min asna'il jara'im wa absya'iha. Adapun memberontak dengan senjata ini yang paling parah. Fa kana ma yufdi ilaika dzalik. Dan akibatnya ini sangat parah. Qala Syaukani rahimallahu fi syarhi qauli Sahibil Azhar wa yu'addab
man yusabbit anhu au yunfa. Orang yang memprovokasi rakyat untuk mencaci maki menghina pemimpin layak diberikan ya at-ta'dib, ya istilahnya efek jerak, au yunfa atau bahkan diusir, ya ditaruh di gurun pasir tengah hutan sana. Wa man adahu biqalbi mukhtiun. Barang siapa memusuhi dengan hatinya maka dia keliru. Wa bisani fasikun. Kalau memusuhi dengan lisannya maka dia fasik. Wa biyadihi muharib. Kalau dengan tangannya maka dia memberontak dengan senjata. Qala. Dia berkata lagi, wa amma qaulu wa yu'addab man yusabbit anhu. Ini ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ya, kata beliau, wa yu'addab man yusabbit anhu, diberikan ta'dib, yaitu apa? Hukuman. Wal wajib daf'uhu an hadza tasbit. Yang wajib adalah melawan orang-orang yang menggembosi rakyat untuk mentaati pemimpin. Fa in kaffa, ya, ketika dinasihati dia sadar, dia bertobat, tidak memprovokasi lagi. Wa illa kana mustahiqan li taghlidil uqubah. Alhamdulillah kalau dia mau menerima nasihat, taubat dari mencaci maki. Namun kalau tetap bersikeras, terus memprovokasi rakyat, maka dia berhak mendapatkan hukuman yang berat. Wal hailula baina wa baina man sara yas'ala bi tathbit. Dan diasingkan, dipisah antara dia dengan kaum muslimin. Entah bihabsin, dengan menjarahkan dia, au ghairihi. Di anna murtakibun li muharramin azim, karena dia jatuh ke dalam hal yang sangat diharamkan. Ini bukan dosa kecil, ini dosa besar. Wasa'in fi istarati fitnah, dan dia menyebarkan fitnah tengah kaum muslimin. Turaku bisababih ad-dima. Karena apa? Ulahnya ini mengakibatkan pertumpahan darah. Tidaklah pemberontakan dengan senjata. Ditumpahkannya darah tanpa hak. Itu karena sebab provokasi. Itu dosa besar. Wa tak indaha al-huruf. Dirampas kehormatan. Wa fi hada tathbit naz'un liyadihi min ta'atil imam. Dan dalam provokasi tersebut ada bentuk mencabut ketaatan terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa qad thabata fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man nazza'a yadahu min ta'atil imam fa innahu yaji yaumal qiyamah wala hujjatalah. Telah sahih ya dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencabut tangan dari ketaatan kepada pemimpin, lalu dia datang pada hari kiamat, dia tidak memiliki hujjah. Wa man mata wa huwa mufariqun lil jama'. Barang siapa mati dan dia memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin, fa inna yamutu mautatan jahiliyah. Maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini ancaman dunia dan akhirat ya atas orang-orang yang memprovokasi rakyat untuk membenci pemimpin kaum muslimin. Hukuman di dunia bisa bermacam-macam sesuai ijtihadnya hakim. Ini yang dinamakan at-ta'zir. Ya, kalau al-hudud itu yang sudah ada ketentuannya dari syariat. Yang mencuri dipotong tangannya, yang berzina sebelum menikah dicambuk. Ini namanya al-hudud. Adapun yang tidak ditentukan oleh syariat namanya at-ta'zir, tergantung ijtihadnya al-imam. Seperti di sini. Ada provokasi, ada dai ustadz misalnya yang mencaci maki pemimpin di atas mimbar khutbah Jumat misalnya, maka boleh ditangkap, dipenjara atau diasingkan sesuai dengan ijtihad pemimpin kaum al-muslimin. Dan di akhirat kalau nggak tobat, ini ancamannya la hujjatalah. Dia tidak memiliki hujjah dan dia mati dalam keadaan jahiliyah, menanggung dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Ibnu Farhun fi Tabsatil Hukam, wa man takallama bi kalimatin li ghairi mujibin fi amrin min umaral muslimin lazimatul uqubatu asyadidah. Barang siapa yang berbicara tentang pemimpin kaum muslimin tanpa hak, ya, maka apa? Dia berhak mendapatkan sanksi hukuman yang berat. Ya, sekali lagi, bukan malah ditokohkan, diustadkan, dihormati, dibela mati-matian, tidak.
Ini sekali lagi hukumannya berat, ya, orang-orang yang mencaci maki pemimpin. Wa yusjanu syahran, ini fatwa dari Ibnu Farhun, ya, di penjara provokator yang mencaci maki pemimpin 1 bulan. Bukan malah ditokohkan, diustadkan. Wa man khalafa amiran wa qad karrara da'watahu lazimatul uqubatu syadidah. Barang siapa yang menyelisihi pemimpin, ya, dalam artian tadi, yang dia memprovokasi massa, tidak mau mendengar dantat kepada pemimpin, dan itu terus dia lakukan, maka diberikan sanksi yang berat sesuai dengan ijtihad al-imam atau al-hakim. Wa qad dzakara Ibnu al-Azraq ba'dal mukhalafat allati min ar-ra'iyah fi haqqi sultan. Faqal al-mukhalafatu tsaniyah at-ta'n alaih. Ya, sekali lagi ini termasuk bentuk kesesatan, penyimpangan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemimpin kalau dia mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Wa dzalika li amrain ahdu khilafu ma yajib lahu minat tahillah minat tajillah wa ta'zim. Kalau dia memprovokasi rakyat membenci pemimpin, maka dia jatuh ke dalam 2 penyimpangan. Yang pertama, menyelisihi kewajiban dia untuk menghormati, memuliakan pemimpin. Sebagaimana kata Rasul, man akrama sultanallah akramahullah. Waqad qila min ijlalillah wa ijlalus sultan. Dalam ungkapan dikatakan termasuk memuliakan Allah, memuliakan pemimpin kaum muslimin. Ajilan kana au jairan. Baik itu pemimpin yang adil ataupun yang curang. Wa min kalami sahib Ibni Abbas, tahayyubus sultan fardun akid. Yang menjaga kewibawaan pemimpin, menghormati pemimpin, itu adalah fardun akid, kewajiban yang ditekankan. Wa hatmun alaman al-qasama wa huwa syahid. Dan itu adalah suatu yang diwajibkan atas orang-orang yang bisa mendengar dengan baik dan dia menyaksikan. Baik, as-tsani, ini diantara bentuk penyimpangan atau efek samping dari mencela pemimpin kaum muslimin. Yang pertama tadi itu menyelisihi kewajiban menghormati pemimpin. Yang kedua, annal ishtighal bihi sababu tasliti sultan. Menyibukkan diri dengan caci makian terhadap pemimpin, ini malah menjadikan pemimpin ini luar biasa sewenang-wenangnya terhadap orang tersebut. Jazaan alal mukhalafah lidzalik, sebagai bentuk balasan atas penyelisihan tersebut. Al-jaza' min jinsil amal. Dalam artian ketika rakyat dolim, maka pemimpinnya semakin dolim. Dalam sebagian kitab dikatakan, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Ya. Malikul muluk, rajanya diraja. Qulubul muluk biyadi, atau biyadi, hati para raja di tanganku. Faman ata'ani ja'altuhum ali ni'matan. Barang siapa mentaatiku, aku akan jadikan mereka para pemimpin sebagai nikmat atasnya. Wa man asani ja'altuhum ali niqmatan. Dan barang siapa memaksiatiku, aku akan jadikan para pemimpin itu sebagai bencana atas mereka. Fala tastaghilu bisabil muluk. Jangan menyibukkan diri dengan mencaci maki pemimpin. Walakin tubu ilayya a'tifhum alaikum. Namun bertobatlah kepadaku, aku akan menyayangi mereka untuk kalian. Sekali lagi, solusi kalau ada pemimpin yang dolim bukan caci maki, namun apa? Bertobat kepada Allah. Sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, fa'ida arada ra'iyah an yatakhallasu min dhulmil amri dhalim falyatruku dhulma. Kalau rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin yang dolim, maka hendaklah mereka meninggalkan kezaliman. Kemudian al-mukhalafatus salisa. Ini masih ungkapan dari Ibnu al-Azraq yang menyebutkan beberapa penyimpangan orang-orang yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Al-iftiyatu alaihi fit ta'arrud likulli ma huwa manutun bihi. Ya, orang tersebut akan membangkang setiap perintah pemimpin kaum muslimin. Wa min a'dhami fasadan taghirul munkar bil qadri la yaliku ila bis sultan. Di antaranya apa? Akan ada pemberontakan, mengingkari dengan senjata.
lima fis samhi bihi wa tajawuz bi ila taghir alaih. Wa qad sabaqa anna min siyasati ta'jil al-akhdhi ala yadi man yatashawwaq lidzalik. Dan telah disebutkan bahwa di antara siasat pemimpin adalah apa? Memberikan hukuman secepatnya kepada yang mau memberontak kepadanya. Wa tadhar minhu mabadi'ul istidhar bihi wa in kana la yanjah lau sa'yun wa la yatimmu lahu gharadun. Seandainya yang memprovokasi memberontak tidak berhasil, tetap harus apa? Diberikan siksa ataupun hukuman yang setimpal. Kemudian kata Syekh, wa bihadza yu'lam anna isaratar ra'iyya 'alal wulat wa ta'libal ama 'alaihim. Dan dengan penjelasan yang sudah kita sampaikan tadi, telah diketahui bahwasanya memprovokasi rakyat terhadap pemimpin, da'un udadun, itu adalah penyakit yang kronis, yang sangat berbahaya. Tajib al-mubadarah ila kayyihi. Kata beliau, wajib untuk dicos dengan besi panas. Para provokator, para pencaci maki pemimpin, dai-dai yang suka mengkritik pemimpin di hadapan umum, mengumbar aib pemimpin di hadapan umum, itu kata beliau, wajib untuk segera ditindak. Kalau bisa tadi, ila kayyihi, dicos dengan besi panas. Ini secara istilahnya, maknanya tadi harus betul-betul ditindak. Wawalamun khabithun, ini seperti bengkak atau luka yang sangat parah kalau ada tadi yang mencaci maki pemimpin. Wawalamun khabithun yata'ayyad istisaluhu, wajib untuk segera dipotong penyakit tersebut. Li'ala yastafhila, agar tidak membesar. Fayakhruja khobatu, sehingga muncul dampak negatifnya. Fatastahkim al-baliyah, dan akan muncul bencana yang sangat dahsyat. Wa ta'dhuma araziyah wala yanfa'un nadam indaidin. Kalau sudah terjadi pemberontakan, terjadi kekacauan, nggak ada manfaatnya menyesal. Sekali lagi, dari awal harus stop. Paling tidak bagi talibul ilmi membantah yang membolehkan memprovokasi rakyat. Fa'innal musir awal musabbit kafa'ratis sab. Nah, ini ungkapan yang sangat indah dari Syekh. Bahwasanya para provokator, dai-dai, ustadz-ustadz yang suka mencaci maki pemimpin, terutama sekarang di dunia medsos, itu ibaratnya kata Syekh seperti tikus, yang melobangi bendungan atau apalah, melobangi lemari atau berangkas, kafa'ratis sab. Itu kat azraqatil ibad. Kalau tikus itu dibiarkan melobangi bendungan, air misalnya, maka kalau dibiarkan dan berhasil menggerogoti, melobangi bendungan itu, maka manusia akan tenggelam dengan air bah, air sungai dan seterusnya. Wal bilad wa asyad fil ardi al fasad. Sekali lagi, ini ungkapan yang sangat indah dari Syekh, permisalan, perumpamaan yang sangat bagus, yang sangat tepat. Para provokator seperti tikus bendungan. Fayata'ayyad ala nas umuman atakatuf lidaf'il musir asta'ilal fitnah. Dan wajib bagi manusia secara umum untuk bergandengan tangan membendung tikus-tikus tadi, agar tidak sampai menimbulkan bencana. Wa azlihi, bahkan kalau bisa diungsikan, diusir ke tempat yang terpencil. Kamatu zal jarba, sebagaimana asingkannya orang-orang yang terkena penyakit menular. Wa nafihim al mujtama kullun hasaba jahdi wa taqatihi. Semua sesuai dengan kelakuan perbuatannya. Wa hadza min afdalil a'mal wa ajalil qurb ila Allah Ta'ala. Dan kata beliau, yang memberantas tikus-tikus tadi, ini adalah semulia-mulia amal perbuatan dan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itbihi yandafi syarun azim, yang dengannya akan dicegah kejelekan yang sangat besar.
Cuma kalau sekarang terbalik, yang membantah para provokator tersebut dituduh memecah belah umat, ya dikatakan keras, dikatakan fanatik golongan, dikatakan salafi hizbi. Naudzubillah min dzalik, sedangkan para pencaci maki pemimpin ditokohkan, dibela mati-matian. Naudzubillah min dzalik. Ini jelas menyelisih manhaj as-salaf. Nah, wa na'udzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Baik, karena pasal ya yang ke-9 ini berkaitan dengan poin ya yang lain, maka kita tunda insyaallah karena panjang juga pembahasannya. Insyaallah fi fursa ukhra. Wallahu taala. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.